Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mempresentasikan materi kita masing-masing walaupun secara daring. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang pengelolaan agroekosistem dalam budidaya tanaman. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 200113024 selaku moderator dan Nastainul Haq sebagai pemateri pertama, Ainun sebagai pemateri kedua, Humaidi sebagai pemateri ketiga, dan Musakir sebagai pemateri keempat. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastainul Haq, NIM 200113029. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu agroekosistem. Agroekosistem merupakan suatu ekosistem pertanian dapat dikatakan produktif jika terjadi keseimbangan antara hara, sinar matahari, kelembaban udara, dan organisme-organisme yang ada, sehingga dihasilkan suatu pertanaman yang sehat dan hasil yang berkelanjutan. Jika terdapat gangguan pada suatu agroekosistem oleh patogen, serangan hama atau degradasi lahan, maka untuk mencegah terjadinya kerentanan pada agroekosistem tersebut perlu dilakukan pengembalian keseimbangan atau resiliensi, yaitu dengan mengembalikan fungsi dari masing-masing komponen yang ada dalam agroekosistem tersebut. Dan faktor-faktor penyebab rentannya suatu agroekosistem terhadap eksplosi hama dapat diatasi dengan melakukan pengelolaan agroekosistem supaya menjadi lebih tahan terhadap eksplosi hama. Tujuan dari pengelolaan agroekosistem adalah menciptakan keseimbangan dalam lingkungan, hasil yang berkelanjutan, kesuburan tanah yang dikelola secara biologis, dan pengaturan populasi hama melalui keragaman hayati serta penggunaan input yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun. Saya akan melanjutkan materi kedua, mengelola permasalahan agroekosistem. Konservasi lahan dapat dilakukan dengan cara penerapan tanpa olah tanah atau pengolahan tanah minimum dalam rangka pengawetan tanah dengan tidak mencuci peralatan penyemprot pestisida di sungai atau di dekat sumur agar tidak mencemari sungai dan sumur penduduk. Peralatan sebaiknya dicuci di tempat khusus dan limbahnya dibuang secara khusus, misal dibuat lubang yang jauh dari pemukiman. Sebaiknya penggunaan pestisida dikurangi dengan memerantas hama secara mekanik, misal ditangkap kemudian dimatikan, dan secara biologis, misal menggunakan serangga predator. Pemerantasan secara biologis dengan serangga atau hewan predator dimaksudkan agar hewan predator yang dilepaskan di lingkungan memangsa hama tanaman serangga. Predator dipelihara terlebih dahulu, dikembangbiakan, kemudian dilepaskan di sawah atau perkebunan. Tindakan-tindakan yang disarankan adalah menggunakan pestisida hayati yang aman bagi kesehatan petani, konsumen, dan lingkungan pertanian, yang menerapkan pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu dengan prinsip yaitu A. Budidaya tanaman sehat, B. Pelestarian musuh alami, C. Pengamatan agroekosistem secara rutin, D. Petani menjadi ahli pengendali hama terpadu dan manajer di kebunnya, E. Menerapkan sistem pertanian berkelanjutan serta pertanian berwawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaidi. Saya akan memaparkan materi kelompok kami yaitu pengembangan agroekosistem untuk pengendalian hama dapat dilakukan melalui pengelolaan habitat yang targetnya adalah meningkatkan keragaman varietas melalui sistem tanam polikultur
meningkatkan keragaman genetik melalui penggunaan varietas dengan ketahanan horizontal yang dikait dari plasma nutfa lokal. Yang ketiga, memperbaiki pola tanam dan menerapkan sistem rotasi tanaman kacang-kacangan, pupuk hijau, tanaman penutup tanah, dan dipadukan dengan ternat. Yang keempat, mempertahankan keragaman landscape dengan meningkatkan koridor biologis. Peningkatan keragaman tanaman pada suatu agroekosistem dapat dilakukan melalui praktek budidaya dengan sistem tumpang sari. Dengan menggunakan tanaman pelindung atau penutup tanah, penerapan sistem tersebut hendaknya tidak menurunkan produksi secara nyata dari tanaman-tanaman yang dipadukan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang pengaturan jarak tanam, populasi tanaman, serta umur panen untuk diterapkan dengan mempertimbangkan aspek pengendalian hama dan produktivitas lahan yang optimal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir, NIM 200113027. Baik, saya akan lanjut pembacaan materi dari kelompok 6, yakni dalam program pengendalian hama, penambahan keragaman vegetasi bukan merupakan suatu strategi pengendalian yang dapat berdiri sendiri. Dalam menyelesaikan masalah hama yang ada, teknik-teknik pengendalian hama yang penekannya adalah pengendalian ramah lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada untuk menuju sistem pertanian yang berkelanjutan. Perlu dikembangkan teknik-teknik tersebut, difokuskan pada optimasi peran musuh alami sebagai faktor mortalitas biotik bagi serangga, hama atau sebagai penghambat perkembangan patogen penyakit.